Buat teman-teman di federasi, banyak orang yang sangat cinta sepak bola dengan sebagai pemerhati dan sebagai pengelola sepak bola real. Untuk itu, bekerjalah dengan hati. Jangan sampai orang itu patah di tengah jalan. Kami gantungkan hidup sepak bola kami kepada Anda, dan tolong perhatikan hidup kami. Bahkan secara pribadi, saya selama ini dikritik bahwa itu stamina itu Sinteyong yang ngerjain. Nggak ada yang bela klub. Saya bela klub sendirian, seolah-olah klub itu pelatih domestik semua, padahal Liga 1 domestiknya cuma dua, Pak. Iya, betul. Damawan sama Jajang. Lupa gitu. Betul. Saking sentimennya, saking rendahnya. Saya tahu Liga 1 itu masih kurang, tapi nggak boleh kita itu meniadakan gitu. Keluarga saya sampaikan apa? Papamu biar main bola, biar ngurus bola aja, kalau nggak stroke. Waduh. Nah, Begitu, Pak. jadi ini yang membuat saya itu jadi happy di bola karena nggak ada rintangan. Rintangan saya malah orang bola sendiri. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Sportify, salam prestasi. Di Toel kali ini spesial karena hari ini 19 April adalah hari ulang tahun PSSI pada tahun 1930. Tepat 94 tahun. Dan saya punya tamu tidak main-main. Tentu saja pasangan saya, Bung Toel, dan Pak Gede Widiade. Terima kasih Pak Gede atas waktunya setelah sekian lama. Saya undang baru bisa hadir sekarang di hari ulang tahun PSSI. Terima kasih. Topik di Toel kali ini adalah tentang evaluasi PSSI sejauh ini, Pak. Tetapi kita juga jangan mengabaikan kemenangan Indonesia tadi malam. Itu luar biasa, media Australia sampai mencekam timnasnya karena kalah dari Indonesia. Mereka tidak percaya. Habis dikecam, Tom. Bukan cuma sama netizen. Dan Bung Toel akan berpendapat, Pak Gede akan berpendapat tentang kemenangan tadi malam. Tapi untuk yang pertama, saya mau tanya dulu ke Pak Gede. Pak, pertandingan tadi malam itu sangat luar biasa. Menang 1-0, walaupun kalah dalam penguasaan bola, tetapi kita unggul, Pak. Dan itu sejarah. Ada komen, Pak? Hanya satu komen, luar biasa dan selamat. Apalagi pas di ulang tahun PSSI. Jadi ini kado? Jadi ini merupakan kado bukan buat PSSI, tapi juga merupakan kado buat rakyat Indonesia yang selama ini sebagian besar itu pesimis terhadap sepak bola Indonesia. Jadi mungkin ya pro kontra lah. Ada yang pesimis, ada yang sangat idealis. Tapi menurut saya, apapun yang terjadi, bahwa kemenangan kemarin, kita nggak usah ngomong yang pertama. Kalau yang pertama, kalau yang ini luar biasa, selamat. Yang pertama bangsat. Kalau yang ini, istilahnya, ini menunjukkan kepada dunia, khususnya Asia, bahwa Indonesia itu bisa main bola. Apapun alasannya nggak usah latar belakangnya nggak usah dibahas. Bahwa bendera Republik Indonesia kemarin diperhatikan dan pemain kita bisa menunjukkan kualitas persepak bolaan di tingkat Asia. Jadi sekali lagi kita nggak usah bicarakan yang di belakang. Tadi malam itu sangat luar biasa dan sangat menghibur, membuat bangga, terutama orang-orang yang sangat gila bola di Indonesia. Ada yang bilang ini adalah semacam cikal bakal sejarah besar sepak bola Indonesia karena yang dikalahkan Australia. Australia boleh dibilang adalah representasi Eropa, Pak. Kiblat sepak bola. Setuju nggak, Pak? Enggak. Jadi sepak bola itu sebuah proses. Sebuah proses. Timnas sekarang, apakah ini merupakan hasil dari sebuah proses? Yes. Tapi apakah proses yang dilakukan sekarang itu akan bersifat long term? Juga perlu dikaji. Nah, yang bersifat instan, itu juga ada bagusnya, juga ada kurangnya. Tapi di luar itu, saya pikir sangat bagus treatment-nya, sangat bagus strateginya. Tapi kalau ini merupakan cikal bakal secara mental, yes. Kita bisa menunjukkan kepada dunia bahwa kita bisa mengalahkan Australia. Kemarin pada waktu saya pertama kali
kenapa orang bilang ini merupakan mati hidup kita? Ya. Berarti seolah-olah Australia itu segala-galanya. Saya pikir untuk under 20 ke bawah, Indonesia itu bisa berkibar di mana-mana. Ya. Yang senior itu saya masih tanda tanya. Tapi harus kalau yang diwaspadai. under 20 ke bawah, Indonesia masih punya. Oke. Lalu jangan bilang, wah Pak itu kan naturalisasi. Indonesia mereka sudah berpaspor Indonesia, mereka berKTP Indonesia. Yang penting bagi kita, mereka sah secara yuridis, membela bendera merah putih, dan pada saat mereka main adalah bangsa Indonesia. Jadi apakah ini merupakan titik awal Sejarah. atau sejarah Momentum. untuk ke depan? Secara mental yes, tapi kalau secara kualitas kita harus lihat ke belakang. Ya. Karena sepak bola ini proses, Yes. gitu. Oke, Bapak bicara proses, itu adalah bicara development. Nanti kita akan kulik, Pak, berkaitan dengan evaluasi PSSI. Nah, Oke. sekarang kita ke Bung Toel dulu, Pak. Oke. Untuk kita dengar komentarnya tentang tadi malam. Itu netizen juga udah nunggu semua, Pak. Nanti kalau dia melenceng, ngomongnya kita gebukin juga. Silakan, Wel. Kemenangan malam, luar biasa loh, Wel. Oke, kado istimewa, Yes. terutama karena ini ulang tahun PSSI ke-94. Kemenangan patut diapresiasi. Kemarin setelah kalah ini menang. Buat saya sih ada apresiasi, tapi juga kita ada sebuah review evaluasi ketika misalnya kalah. Yang pertama, sebetulnya saya senang karena kebenaran terungkap. The truth reveal gitu loh. Kenapa saya katakan demikian? Selama ini menjadi berkembang situasi yang namanya sentimen. Saya istilahkan sentimen. Sentimen local pride lah. Yang muncul di era Sinteyong ini, STY ini. Seringkali local pride itu menjadi kambing hitam, dipersalahkan. Kalau orientasinya atau identifikasinya ke Liga 1, oke lah, kita paham masih banyak yang harus diberesi. Tapi kita nggak boleh meremehkan, merendahkan. Karena tugas, katakanlah tim nasional itu adalah melihat potensi-potensi terbaik yang ada di kompetisi. Ya. Suka nggak suka, mau nggak mau, Liga 1 itu adalah rahimnya timnas kita, gitu loh. Nah, kemarin dalam 2 pertandingan saya amati, waktu lawan Qatar maupun lawan Australia, dari starting 11, itu 7 Liga 1, Pak. Ya. 7 Liga 1. Oke, betul. Lalu kemudian yang diklaim dianggap jelek stamina-nya, nggak jelek kok, Pak. Kemarin main 109 menit. 90 menit per 19. 19 itu 8 menit di edit time di babak pertama, 11 menit edit time kedua. Yes. Cukup Spartan. Babak kedua dihajar habis-habisan, ditekan habis-habisan, bertahan. Artinya kuat. Jadi yang diklaim Sinteyong pernah bilang aktual playing time-nya cuma 35 menit Liga 1. Yang dibantah LIB bahwa rataannya 40 menit, sebetulnya nggak tepat juga datanya. Kemarin secara konkret dibuktikan oleh mayoritas pemain Liga 1, Rizky Ridho, Hernando Ari. Hernando Ari bahkan jadi man of the match. Yes. Komang ngegolin. Komang yang dari Borneo, yang Borneo banyak merasa tercolek lah gitu, tercederai. Manajernya sempat ngomong, jangan sembunyi aja Sinteyong katanya kan di keteknya Erick Thohir. Jadi menurut saya kebenaran itu terungkap gitu loh. Yang dibilang mental pemain domestik, pemain lokal itu lemah, suka takut kalah duluan, terbantah semalam gitu loh. Jadi saya merasa bahwa ini momen the truth reveal, kebenaran itu muncul. Jadi jangan anggap remeh, jangan judgmental pada kualitas itu dengan serta-merta, dengan seenaknya tanpa analisis yang dalam gitu loh. Ya, oke. Timnas U23 menjadi boleh dibilang adalah representasi, refleksi dari kekuatan orisinal. Iya, jadi gini. Kalau katakanlah Sinteyong pelatih tim nasional mau lebih lebih tekun, lebih jeli dalam melihat potensi-potensi pemain yang ada di Liga 1 pasti ada. Lalu dia tingkatkan kualitas itu. Kan gitu. Pak Gede selaku pemilik 4 klub di Liga 2 memang. Nah, tapi pernah Bapak juga berkiprah di Liga 1 dengan Persijanya, luar biasa. Bayangkara, Persibaya. Persija. Ada komen Pak dengan pendapat Tommy? Saya ngikutin Bung Towel ini lama sekali. Jadi statementnya kalau memang orang yang dari awal sudah nggak suka, ya pasti membuat garis. Bapak jangan bela kalian, nanti dimarahin netizen. Membuat garis enggak. Urusan netizen itu urusan sosial media aja. Urusan biasa. Jadi
Kalau menurut saya, selama statement dari siapapun, Ya. Bung Toel siapapun, menganalisa, mengevaluasi persepak bolaan Indonesia, kenapa harus kita lawan, kita tidak sukain? Karena kalau semua itu lempeng-lempeng aja, kenyataannya prestasi kita juga jelek. Baru zaman Erick Thohir ini, baru zaman Erick Thohir, kita bisa tidur nyenyak. Bagaimana habis kemarin istri saya, Papa berapa? 1-0 mah, tidur nyenyak kita. Jadi orang yang suka bola, kalau sudah bilang tidur nyenyak saya, itu berarti semuanya itu sudah tercukupin. Ya. Sama saya pada waktu dulu pegang klub saya menang, tidur nyenyak saya. Hutang kiri kanan, ada ribut sama tetangga, udah lupa. Ya. Sementara. Ya. Kan tapi sepak bola ini kan terus-menerus. Ya. Namanya Piala Asia, Piala Dunia, Liga 1, Liga 2 kan terus, selesai terus. Jadi berpuas hari ini boleh. Ya, jadi kalau menurut saya biarin semua itu berjalan apa adanya. Ya, support boleh, kritis boleh, tapi endingnya konstruktif. Ya. Kalau saya lihat apa yang ada selama ini, saya pikir masih dalam koridor ya. Kalau netizen kan emang boleh mengkritik negatif, mendukung positif, mereka nggak dibayar dan tidak membayar. Hak mereka. Jadi hak mereka gitu. Cuma kita juga boleh tidak mendengarkan mereka, gitu. Jadi hak kita juga. Cuma saya melihat sampai saat ini, saya lihat di TV, saya lihat di apapun ya, masih dalam koridor untuk kebaikan bersama. Jadi saya pikir kita masih perlu orang-orang seperti Bung Toel untuk mengkritisi konstruktif terhadap apa yang terjadi. Kalau enggak nanti ini besar kepala, baru di tingkat RT, belum di RW, belum di kelurahan kecamatan, udah besar kepala. Dan ini. masih proses juga ya, Pak. Dan kita harus memahami bahwa pertandingan seperti kemarin itu bukan merupakan final dari sebuah pembinaan. Ya, ingat. Kita nggak membina loh pemain-pemain kemarin yang di luar yang disebutkan Bung Toel yang produksinya Borneo, produksinya Persibaya. Yang lain itu kita tidak mengetahui latar belakangnya, sejauh mana mereka berlatih. Kita kan hanya melihat dalam kurun waktu 1-2 tahun, oh ini bagus. Kita tawari mereka untuk menjadi warga negara Indonesia. Dan mereka memang ada hubungan dengan Republik Indonesia. Iya, ada pertalian darah ya Pak ya. Ya. Nah Pak, oke, bicara tentang yang Bapak sampaikan tadi, sekarang kita memasuki pada evaluasi PSSI sebagai organisasi dalam rangka ulang tahunnya yang ke-94. Ada beberapa pilar Pak yang akan kita bicarakan di sini, Bung Toel. Di antaranya tentang organisasinya itu sendiri, kemudian development, pembinaan yang Bapak Gede bilang tadi, kompetisi timnas selalu ujungnya adalah endingnya prestasi. Nah ke Pak Gede dulu, sebagai orang pemilik klub juga pernah di PSSI, melihat PSSI sebagai organisasi sejauh ini bagaimana? Dan saat ini di bawah kepemimpinan Pak Erick Thohir, Pak. Mungkin terlalu lebar, saya terlalu luas. Lebih spesifik ya. Kita highlight aja. Sama aja gitu. Ketua PSSI, gubernur, presiden, pasti setiap kepala ini, siapapun, ketua umum, gubernur, presiden, pasti punya goal. Punya goal. Seperti Pak Jokowi. Biarpun Republik Indonesia ini kebutuhannya banyak, tapi goalnya harus ada. Supaya masyarakat menikmati. Apa? Kalau Pak Jokowi umpamanya infrastruktur. Sekarang orang tidak bisa membantah, tidak terbantahkan bahwa zamannya eranya Jokowi itu infrastruktur terpenuhi. Udah 80-90%. Udah orang yang nyinyir negatif is okay, tapi kan fakta ada. Nah, PSSI dibilang sempurna tidak, tapi dibilang berhasil memuaskan rakyat Indonesia ya. Tapi harus diingat bahwa tadi kemenangan sebuah timnas dalam suatu event itu merupakan seharusnya goal setting dari sebuah proses. Lah proses ini kalau saya nggak usah banyak-banyak. Skala prioritas seorang ketua PSSI itu 3 aja, nggak usah banyak-banyak. 1 organisasi, 2 Liga 1 kompetisinya, yang keempat timnas. Kalau ketua umum itu memikirkan terlalu banyak dalam koridor waktu yang sangat sempit, tidak akan bisa. Tapi ini harus dibikin, roadmap-nya harus dibikin. Harus dibikin. Kalau seperti Pak Jokowi,
Apakah ada roadmap-nya? Ada. Kalau zaman dahulu, zaman Soeharto ada repelita. Siapapun presidennya tinggal GBHN lanjutkan. dulu, Pak. Iya, repelita. Iya. Ya. Sekarang ini, ya saya tidak tahu apakah ketua umum sekarang ini lebih memprioritaskan Timnas untuk membahagiakan rakyatnya dengan umpamanya skala prioritas yang tadi itu tidak terlalu diprioritaskan, tapi tetap dijalankan. Tapi lebih diprioritaskan timnasnya. Oke-oke saja. Cara membahagiakan rakyat Indonesia, khusus orang bola, ini kan banyak. Ada yang mau instan, ada yang mau berproses, silakan aja. Tapi bagi kami yang menggeluti bola di lokal, itu ya kami timnas menang wajib itu. Tapi juga jangan dilupakan bahwa pembinaan, kompetisi, sama manajemen, pelayanan terhadap kami di insan bola di Republik Indonesia juga perlu dilaksanakan. Ini yang mungkin yang harus dilakukan oleh federasi saat ini. Oke. Nah, tentang organisasi Mas Yepan, bicara organisasi adalah bicara orang-orang ya. Kita tahu Pak Erick Thohir on track, seperti Bapak bilang tadi. Bagaimana dengan orang-orang di sekelilingnya, Pak? Kadang-kadang kan kesuksesan itu juga kan dibangun oleh squad yang ada. Ya, jadi gini, kalau menurut saya saya pribadi aja di perusahaan, kalau kita berekspektasi terhadap orang yang tidak kita pilih, ya, berarti kan tinggi-tinggi. Untuk menjadi pasukan saya harus nilainya 1-10 itu 8. Tapi kalau ternyata hanya 6 atau 5, kan kita juga tidak bisa nolak. Pak Erick Thohir juga nggak bisa nolak. Oh ini aku nggak bisa pakai. Tapi ini kan orang terpilih. Kalau orang terpilih apapun latar belakangnya, apapun caranya, mereka udah terpilih. Kalau menurut saya, fokuskan pada orang-orang tertentu, pada Key person ya. Key personnya untuk mensupport prioritas targetnya dari ketua umum. Kalau ketua umum itu targetnya tadi timnas, di belakangnya ini prosesnya juga harus diikutin. Harus dilakukan. Biarpun skala prioritasnya tidak sebesar yang di timnas. Kalau timnas sekarang kan shortcut-nya kan gampang. Cari yang terbaik di liga, yang terbaik di liga ketemu hanya 7, 10, lalu dikombin dengan pemain-pemain yang ada darah Indonesia untuk dinaturalisasi, it's okay saja. Tapi akan lebih baik apabila pembinaan, kompetisi, manajemen bagus, yang nantinya seorang ketua umum tidak akan repot-repot mengeluarkan uang, waktu banyak untuk mencari pemain di luar. Karena apa? Pabriknya pemain sudah berjalan normal. Idealnya. Tapi seorang pemimpin kan boleh. Waktu saya cuma 4 tahun. Gede. Saya tidak mungkin melakukan. It's okay deh. Tidak masalah bagi saya. Tapi minimal roadmap-nya ini sudah ada. Kita lihat dulu. Ketua-ketua yang lama itu pasti punya roadmap. Tinggal melihat, mengevaluasi layak nggak ini. Ya. Gitu. Artinya prinsip right man, right place-nya sudah berjalan belum, Pak? Kalau menurut saya masih belum kelihatan. Karena apa yang dikerjakan juga belum kami rasakan. Kalau Anda ngomong orang yang tepat pada tempat yang tepat, sampai saat ini belum saya rasakan. Contohnya, nggak usah panjang-panjang. Asprof DKI Jakarta ini sampai sekarang belum terbentuk. Sudah ada 4 PLT. Sesulit itu. Zamannya Pak Erick Thohir. Apakah sesulit itu ngurusin satu Asprof iya. Saya pikir Erick Thohir ini jagoan, manajemen jago, bisnismen, membuat timnas PSSI dengan instan dia bisa. Tapi menyelesaikan kasus di Jakarta aja, Asprof sangat sulit. 4 PLT hanya untuk melakukan pemilihan terhadap ketua Asprof tidak jalan. Deadlock ya? Belum deadlock, belum pernah dilaksanakan. PLT belum selesai itu. Oke, Bung Toel sepertinya sudah ingin bicara. Tom, masih pada koridor organisasi PSSI. Ada komen dan juga dari pendapat Pak Gede. Oke, kita bicara organisasi. Dari sisi politik, support politik pemerintah, mungkin ini yang terbaik lah. Atau yang paling maksimal kelihatan dari pemerintah. Contoh paling konkret naturalisasi, Pak. Kan di eranya Erick Thohir dalam kurun waktu 1 tahun kan sudah 8. Di eranya Iwan Bule 3.
Lalu prosesnya pun kan begitu sangat cepat lah, ekspres gitu. Ini kan sebuah bentuk support politik. Seharusnya begitu. Memang berarti kan sebuah advantage kan, Pak. Oke, itu satu. Nah, sekarang dalam sisi organisasi terkait sosok atau person, kan ada sepengetahuan saya gitu, ada 3 figur kunci. Exco yang diwakili oleh ketua umumnya, presiden. Lalu ada sekjen sebagai operate organisasi. Lalu ada direktur teknik yang mengepalai atau menentukan arah sepak bolanya. Oke lah, Dirtek masih belum ketemu nih. Nah, tapi sekjen kan kita bicara tentang misalnya sebuah niat yang kuat dari Erick Thohir mau masuk PSSI kan ingin bersih-bersih. Karena isu itu memang sebuah isu yang rahasia umum di periode-periode sebelumnya. Karena beresin organisasi kan dari kepalanya katanya Pak ya. Ikan busuk dari kepalanya, jadi beresin kepalanya. Kalau kepalanya rapi kan ini. Nah, sekjen figur kunci. Saya ini udah dengar isu pergantian sekjen ini sudah dari beberapa bulan lalu. Katakanlah sekjen yang sekarang ini kan juga punya track record yang orang pada tahu kalau orang bola. Tapi kan belum terjadi nih. Menurut saya 1 tahun ini sudah cukup. Toleransi atau kebaikan hati Pak Erick Thohir gitu loh kepada sekjen ini. Artinya kalau saya boleh saran, nggak usah tersandera sama yang lain-lain. Gitu loh. Karena sekjen penting orangnya ketum. Supaya apa? Akselerasi ketum yang saya lihat memang sangat cepat ini pergerakannya harus diimbangi secara administrasi oleh sekjen. Betul. Artinya apa? Seperti Pak Gede bilang, dia harus tempatin orang yang paham akselerasinya. Jadi kalau ngomong A, B, C, dia udah tahu tek geraknya begitu loh. Jadi itu salah satu menurut saya krusial dalam review 1 tahun PSSI dari sisi organisasi. Ketiga, Exco, mohon maaf nggak kelihatan nih, hanya beberapa figur. Padahal konsepnya kolektif kolegial. Bahwa Pak Erick Thohir sebagai presiden memang sangat menonjol, oke, silakan fine gitu loh. Tapi juga harus kelihatan tuh kekuatan-kekuatan Exco itu. Contoh dalam konteks politik organisasi terkait Asprof, kan harus ada yang beresin. Ini kan Exco harus terlibat nih. Kalau kaitannya dengan DKI, sekjen harus terlibat. Lalu turun ke bawah, komunikasi harus jalan. Nah ini harus jalan. Nah, kelihatan kan nggak mungkin Erick Thohir turun sendiri semua. Termasuk wasit, kelihatan kan dia konsen tuh. Kalau bicara kompetisi, konsennya masih di wasit. Memang nggak mungkin beresin semua. Tapi ada PR lain lagi, misalnya dari sisi kompetisi soal profil klub itu harus profesional. Based on-nya apa? Klub licensing. Supaya isu-isu yang seperti belum gajian, itu kan rentan, bahaya. Nanti kaitannya panjang kepada integritas sepak bola. Mengenai yang saya bilang tadi ke Pak Gede juga, Ton, orang-orang right man, right place itu, Anda melihat masih ada masalah yang cukup serius, atau bagaimana? Kan ketika proses kongres itu kan pasti ada kompromi di situ. Nah sekarang dengan setahun yang dianggap toleransi kan harus bisa lah diselesaikan secara profesional. Maksudnya kalau ingin berubah, organisasi itu lokomotifnya memang harus ditempati orang-orang yang sudah tidak punya track record lagi lah. Menurut saya sih itu. Kalau saya boleh Supaya legacy ya, kita bicara legacy. Ini belum 100% made in Erick Thohir. Kalau menurut saya, secara organisasi, termasuk STY ini belum 100% made in Erick Thohir. Ya karena STY juga datang dari era Pak Iwan Bule kan? Yes. Jadi secara legacy belum 100% made in Erick Thohir. Saya sangat setuju. Saya sangat setuju bahwa seorang Erick Thohir itu harus mempunyai pasukan yang sangat bagus, solid. Ya, sehandal dia lah. Nggak usah lah. Kalau Pak Erick Thohir itu nilainya, umpamanya kalau diukur itu nilainya 8 atau 8,5, 9, pasukannya ini minimal 6-7. Karena apa? Akselerasi Erick Thohir itu orang menilai akselerasinya PSSI. Iya, setuju. Bayangin kalau gerbongnya ini nilainya di kepalanya ini 9, lalu mengeksekusi, eksekutor di bawahnya ini nggak bisa mengeksekusi polisinya si bos, ini kan parah. Tapi juga kita tidak boleh menjudge seperti itu. Kuncinya kalau menurut saya, dan ini pasti sudah dilakukan, struktur organisasi sudah baku. Ya, struktur organisasi sudah baku. Goal setting sudah jelas. Sumber daya manusia udah jelas. Tinggal bagaimana sekarang sebagai seorang pemimpin mengempowerment orang
memberdayakan Empowering orang. ya. Gede di sana, Toel di sana, Ucup di sana. Kasih aja supaya apa? Roda organisasi ini jalan. Ya. Masyarakat ini puas dengan apa? Dengan timnas puas, tapi mereka juga bisa merasakan gila nih. Kompetisi jalan, pembinaan jalan, biarpun tidak sempurna. Nilainya mungkin masih 6 atau 7. Tapi supaya kita merasakan. Kayak tadi aja saya katakan satu contoh. Saya tidak mau menilai banyak. Karena apa? Jangan kita menaifkan usaha orang, kerja keras orang yang sudah menghasilkan. Tapi kita sebagai orang bola juga patut untuk mengkritisi dalam artian konstruksi bahwa perlu banyak ada pekerjaan. Karena kalau sampai style ini dilanjutkan, lalu besok Pak Erick Thohir udah nggak mau lagi jadi ketua, karena ini bukan goal settingnya dia, yang lanjutkan ini kan akan keteteran. Mereka tidak akan punya akses seperti yang dimiliki Erick Thohir. Betul. Dulu zamannya Pak Nyala ada berapa naturalisasi, Pak Edi ada berapa naturalisasi, Pak Iwan Bule ada berapa naturalisasi. Sekarang aja tadi saya ngomong, zaman sekarang itu akselerasinya tinggi, karena apa? Dapat backup. Yang dulu kenapa tidak dapat? Nah, mungkin kalau yang di PSSI itu bukan Erick Thohir, juga akan berbeda. Latar belakangnya berbeda, duitnya berbeda, koneksinya berbeda. Jadi sekarang ini, zamannya Erick Thohir, harus kita dukung. Tapi yang konstruktif, pakai kritis. Jangan sampai dilepaskan, cek kosong. Mampus kita. Ya artinya sehebat apapun, seistimewa apapun Pak Erick Thohir, dia tetap perlu dikawal oleh kita orang bola, football family ya Tom ya, kan? Selain oleh skuad di kepengurusan organisasi. Setuju. Yang mana tadi saya tangkap adalah ada kompetensi di situ orang-orang di sekelilingnya. Jadi Sportifier, dua tamu saya ini adalah orang yang pernah menjadi pengurus. Jadi ada moral story dari pendapat mereka. Jadi bukan sekedar pendapat orang yang benar-benar ada di luar. Menarik. Oke, selanjutnya Pak Gede. Tadi tentang organisasi, highlight-nya. Nah, sekarang kita ke development, Tom. Pengembangan. Kita tahu itu adalah salah satu step untuk membentuk, katakanlah, klub kompetisi, kemudian timnas, lalu mencapai prestasinya. Nah, Pak Gede sebagai orang yang punya akademi, punya klub development, pembinaan, kita PSSI, sepak bola nasional sejauh ini bagaimana, Pak? Kalau dibilang tarik napasnya berat benar, Pak. Iya. Karena saya udah pegang bola ya, mulai tahun 2002 saya udah pegang Persibaya, ya Persibaya Junior. Tapi sebelum itu, sebelum tahun 2000 saya udah ikut orang tua saya di Persema maupun Gajayana. Jadi saya sepak bola itu sangat merasakan, dekat. Ya, zamannya Pak Bardosono semua saya ngikutin. Tapi saya tidak sedetail Bung Toel karena saya orang kerja. Karena Bapak pengusaha juga saya pengusaha gitu. Tapi tanpa bola mungkin hidup saya tidak sempurna. Usia saya sekarang udah tidak muda lagi. Tapi keluarga saya sampaikan apa? Papamu biar main bola, biar ngurus bola aja, kalau enggak stroke. Nah, begitu, Pak. Jadi ini yang membuat saya itu jadi happy di bola karena nggak ada rintangan. Rintangan saya malah orang bola sendiri. Saya pernah pegang Liga 1, Liga 2, Liga 3, lalu Suratin. Semua sudah saya lakukan. Jadi kalau umpamanya boleh berdiskusi, mau ngomong diskusi development, oke. Mau ngomong Liga 3, semi profesional atau amatir, oke. Liga 2, oke. Liga 1, oke. Saya sebenarnya Liga 2, waktu itu saya nggak mau pegang, karena saya udah Liga 1, sudah pegang beberapa, dan juga menikmati apa yang saya lakukan. Tapi karena beberapa pejabat daerah itu minta tolong saya, terpaksa saya bantu dengan sepenuh hati gitu loh. Rintangannya tadi banyak rintangan yang saya alami pada waktu saya ngelola di atas. Jadi bukan faktor internal, mungkin ini juga nggak saya rasakan saja. Banyak orang-orang yang seperti saya itu merasakan bahwa satu, ketidakmampuan atau ketidakmauan orang-orang yang ada di federasi dan turunannya untuk menciptakan iklim sepak bola yang bagus, itu yang membuat rintangan bagi orang-orang seperti saya. Ya. Jadi kadang-kadang itu ada orang buta yang hanya
ingin melaksanakan keinginannya untuk ngegolkan suatu keinginan memasukkan klub tertentu untuk naik atau untuk apa, itu dengan mengorbankan kualitas dari pembinaan sepak bola di Republik ini. Itu yang membuat kadang-kadang saya hampir kecewa. Hampir frustasi. Contoh, tahun kemarin saya punya 3 klub Liga 2, 1 klub Liga 3. Ini kita ngomong matematika. Jadi mulai manajemen saya perbarui. Tapi saya tidak ikut. Manajemen saya perbarui. Organisasi saya perbarui. Financial side saya penuhin. Saya lepaskan. Saya tidak ikut-ikut 3 klub ini. Pengganggunya juga banyak. Saya tidak ikut-ikut. Tidak ikut-ikut. Gaji penuh, bonus penuh. Saya hanya bicara sama Tuhan. Kira-kira punya saya ini degradasi semua apa enggak? Saya biarkan. Saya tahu diganggu. Akhirnya betul. Ya, Bapak semua klubnya Tinggal satu yang tidak terdegradasi. Itu pun karena belas kasihan orang. Karena ada klub yang belas kasihan, jadi udahlah, satu klubnya punya Bagede itu ditolong aja deh. Kalau enggak degradasi semua. Itu membuat Bapak nggak frustasi juga? Itu kemarin membuat saya, tapi saya karena saya sudah mengetahui Republik Indonesia ini seperti ini, saya hanya buktikan sama teman-teman saya. Pelatih sudah, fasilitas sudah, dana sudah, rezeki, nasib aku yang tidak bisa ngatur. Baik. Karena yang ngatur itu federasi, udah. Tapi ternyata betul, tidak saya ikutin pun masuk semua. Nah, tuh Sportifier dengar. Jadi nggak gampang ngurus sepak bola itu. Punya klub sepak bola itu. Empatnya terdegradasi. Tom, komen Anda. Iya, saya pun juga dia. Sorry, ini fakta ini. Jadi saya bukan menakut-nakutin orang yang mau pengen ngelola bola, tapi harus siap. Ya. Jangan sampai nanti pada waktu di tengah-tengah gali lubang tutup lubang. Kalau saya ini alhamdulillah banyak rekan-rekan yang bantu. Jadi klub yang saya kelola ini fasilitasnya hampir semua saya penuhin. Jadi saya bukan asal, wah ini punya klub 3, punya klub 4 jadi kayak gini. Saya enggak. Ini yang ada dalam naungan kami saya penuhin semuanya, fasilitas semua. Tapi ternyata saya lepaskan kayak di jalan raya gitu, saya lepasin. You salah ditilang, you diberhentikan. Kenyataannya betul emang. Dari 4 hanya 1 aja yang survive dengan termehek-mehek. Gitu. Tom, silakan komen. Iya, yang disampaikan Pak Gede kan penegasan lah buat saya. Karena tanpa diceritakan seperti ini, saya memang tipis-tipis mendengar lah. Mendengar atau mengamati situasi itu. Ada ketidakheranan juga buat saya ketika misalnya dari 3 klub Liga 2, 2-nya degradasi gitu loh. Tapi yang sebetulnya membuat pertanyaan atau keheranan itu kan begini. Kenapa seorang Gede Widiade itu menjadi sosok yang katakanlah menjadi alergi bagi beberapa orang bola itu? Ya kita bicara orang bola aja lah, pakai istilahnya. Kan itu mungkin Pak Gede sendiri yang lebih tahu gitu. Apakah Pak Gede seorang ekstremis, seorang yang ingin mengacaukan bola? Menurut saya sih enggak. Jadi ini kan soal pendekatan juga, soal komunikasi lah. Gitu. Sama seperti saya begitu banyak fitnah katanya perusak sepak bola, saya mafia bola. Ya kalau Pak Gede, kalau Anda kan ketawa. Kalau saya dibilang mafia bola gitu kan. Tapi kan itu yang terjadi sekarang di iklim media sosial ini. Ya nggak apa-apa juga karena banyak orang nggak mengerti. Tapi saya ngamatin lah. Sebagai pengamat bola, saya paham. Saya tahu bahwa Pak Gede sedang dalam situasi berat misalnya musim kompetisi kemarin. Cuma happy-nya sebagai sesama kawan, sesama insan bola, itu tadi kalimat tadi. Mungkin kalau nggak ngurus bola, stroke. Artinya dalam kesulitan apapun, dalam katakanlah diganggu dan masih apapun, untung. Iya, masih untung. Masih bisa menikmati apa ya? Nggak tahu saya masih bisa bilang keindahan sepak bola apa enggak. Ya kalau gue ingat tuh pernah bilang bahwa yang menarik dari sepak bola Indonesia itu adalah salah satunya adalah konflik dan masalahnya. Merasa tertantang gitu. Tertantang gitu kan. Iya. Nah, sementara Pak Gede juga dengan rintangan-rintangannya. Iya. Tapi kan itu nggak membuat tuan-tuan frustasi kan. Ya kan Pak? Belum, tidak sampai itu kan. Tommy juga walaupun dihajar netizen sedemikian rupa,
tetap nikmati. Itulah menariknya sepak bola Indonesia, dan sekali lagi tidak mudah ya Pak. Ya. Mengurusnya. Kalau boleh saya tambahin satu, saya juga tadi saya fasilitas juga ada, Ya. lalu pembinaan ada. Saya pada saat waktu yang bersamaan antara mengelola profesional, amatir, saya melihat bahwa kepuasan ngelola bola ini sama. Saya ngelola yang anak-anak, Ya. U17, Suratin, fasilitas sama, fasilitas saya siapkan, semua saya siapkan. Ini lewat akademi yang Bapak punya ya, development ya. Iya, saya siapkan. Ternyata mereka bisa berprestasi, juara Indonesia. Suratin. Ya, Suratin. Ini sama ya. dengan yang Bang Arya katakan, bahwa development di Indonesia jalan sebenarnya. Cuma kurang kuantitinya. Kenapa? Republik Indonesia kurang event ya? iya, kuantitinya kurang. Ya, eventnya kurang. Sekarang hanya yang ada yang paling besar kan hanya Suratin sama EPA. Kalau EPA ini sekarang quality-nya tidak seperti Suratin. Kalau Suratin ini merupakan pride, kehormatan daerah. Tapi kalau EPA ini kan hanya sekedar pelengkap saja. Belum sama PSSI ditekankan bahwa itu merupakan pembinaan sebagai support produksi pemain untuk liga profesional. Kalau di Suratin sudah ada. Makanya saya paling suka itu istilah empowerment, pemberdayaan. PSSI itu seharusnya berani memberikan kepada Asprof untuk memaksakan suatu sistem, suatu instruksi kepada Asprof. Asprof, lu puter ini, punish and reward. Pak, dalam memutar itu kan butuh dana, Pak. Punish and reward. Oke, punish and reward. Jadi kalau kamu bisa melakukan kompetisi di luar Suratin, kamu dapat sekian. Tapi kalau kamu dapat sekian. Jadi orang nggak iri. Di Aceh itu muter hanya sekian dapat Rp10. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta memutar sekian, dia dapat 50 perak. Jadi faktor penentu punish and reward-nya jelas. Akhirnya apa? Pemilik klub jadi happy karena sudah ada. Udah ada alatnya, parameternya untuk mengukur bagaimana sebuah akademi SSB apapun istilahnya yang sekarang orang seperti kami itu merasa happy karena kalau orang itu hanya main di Liga 1, Liga 2 terbatas, klubnya 18, Liga 2 hanya 26. Kalau nggak punya duit nggak bisa di Liga 1, Liga 2, Liga 3. Kalau di SSB, di grassroots ini relatif orang yang sangat cinta bola, nggak terlalu menyiapkan dana terlalu besar, udah bisa berpartisipasi. Tinggal PSSI bagaimana, federasi bagaimana, Asprof bagaimana, Askot bagaimana, menyediakan. Iya, jadi kan ada itu development ya. Ada ungkapan dari sekian 200 juta penduduk Indonesia masuk jadi satu tim aja susah. Tapi ternyata memang mencari pemainnya sulit, gampang. Kalau ukuran penduduk yang dijadi ukuran, Cina juara dunia dong. Iya. Kedua Amerika, ketiga India, keempat Indonesia. Oke, Tom. Berarti sulit mencari pemain. Makanya gini, orang selalu hanya ngelihat ujungnya, yang elit itu yang timnas. Hanya sekedar happy nggak, apa segala macam. Kalau kebetulan saya yang pernah terjun dalam federasi dan terlibat dalam development, timnas itu kan harus continuity, harus konsisten. Kan teorinya adalah kalau bawahnya kuat, atasnya blasem, atasnya mekar. Bahwa naturalisasi bisa dilakukan, sebagai jalan pintas. Saya tidak membahas itu. Tapi kalau pengurus, elit pengurus bola cuma mikir itu, mengabaikan atau melupakan atau katakanlah tidak terlalu fokus pada membangun fondasi yang kuat, akan seberapa continuity? Kan itu pertanyaan besar. Sekarang kita bicara continuity-nya. Pak Gede punya akademi yang dibangun dengan bobot yang secara kualitas oke. Tapi kan nggak semua merata di setiap daerah. Kan itu satu. Kedua, missing link. Habis itu kemana? Kalau punya klub, ada keterusannya. Kalau yang nggak ada, kan begitu. Nah, siapa yang harus menggereknya kalau kayak begitu? Kan harusnya klub profesional. Karena itulah yang terjadi di klub-klub profesional luar. Barcelona itu punya talent scout yang tersebar. Maka dia ketemu yang namanya Andres Iniesta dari Albacete. Ditariklah waktu usia muda, dormitori sekolah di situ,
homeschooling dan sebagainya. Jadilah mereka homegrown pemain. Setuju. Kan begitu. Tapi klub kita kan belum semuanya utuh Ya. profesional ya Pak. Setuju. Yang pakai indikator klub licensing profesional itu. Setuju. Kenapa? Karena contohnya masih banyak yang belum gajian. Ketika masih ada isu itu, berarti anatomi klubnya belum profesional sepenuhnya. Jadi jangankan yang kelompok usia 13, 15, 17, yang seniornya aja nggak gajian, gimana yang bawahnya? Kan begitu faktanya gitu loh. Kadang-kadang saya tuh mau ngomong itu nggak enak gitu. Kenapa? Apa yang dikatakan Bung Towel tadi betul. Saya punya Liga 1, Liga 2, lalu Liga 3, lalu Grassroots, Youth, ya. Akademi. Youth. Idealnya kalau memang Liga 1 ya dapat pemain-pemain dari Liga 2, Liga 3 maupun dari ini. Jadi kesinambungannya ada, tidak tergantung dari orang lain. Kalau sekarang kan mohon maaf ini. Mohon maaf, jangan ada yang tersinggung. Iya. Klub duitnya cekak, tapi karena dia tidak punya struktur organisasi yang bagus, akhirnya dia pengen orang itu, wah gini, dia nggak tahu basic financialnya nggak bagus, nggak punya sponsor, supporternya nggak bagus, akhirnya dia memaksakan diri. Ujung-ujungnya tadi hutang semua, nggak bayar. Nah kalau kami tadi memang tidak ideal, tidak semuanya. Tapi saya minimal akan memberikan contoh pada teman-teman yang seide dengan saya, yang punya duit sedikit. Jadi, kalau saya punya Liga 2, itu saya harapkan pemainnya dari Liga 3 saya. Liga 3 saya, itu pemainnya harus dari yang juara youth kemarin. Jadi sekarang yang juara Suratin, kan 17-18. Ini saya paksa untuk naik ke Liga 3. Kalah setahun, 2 tahun, yes oke, kalah. Tapi kan proses tahun ketiga mereka udah usia 21, mereka akan berkelahi, fight, akan mati-matian. Nah, tidak semua. Contoh nih, Liga 1, EPA-nya banyak pinjam dari tempat-tempat lain. Tapi kalau pinjemnya ini dalam sebuah kerjasama yang bagus, betul. Ini simbiosis mutualisme. Aturannya mewajibkan, klub Liga 1 dananya kurang, dia harus kerjasama dengan SSB, kerjasama dengan akademi. Akademi ada true-nya ke sini, lalu Liga 1-nya juga mendapatkan pemecahan tanpa harus menggelembungkan pembiayaan. Semuanya kalau dibicarakan dengan baik, tujuannya untuk kemajuan sepak bola, saya pikir banyak jalan. Oke, Tom, tentang ide punish and reward tadi yang datang dari PSSI itu memang belum pernah dijalankan. Punish reward apa? Yang tadi Pak Gede sampaikan. Yang saya dengar bahkan yang kepengurusan sekarang ada 450 Pak, yang sifatnya subsidi, tetapi indikatornya harus dikuatkan, jangan jadi hibah. Jadi 450 juta ini. Kepengurusan sekarang. Dulu pernah nggak? Kalau pernah juga. Pernah juga. Tapi kan nggak bisa sama seperti Pak Gede bilang. 34 asprof yang ada di Indonesia kan nggak bisa sama. Rewardnya. Jawa Timur, Jawa Barat yang begitu banyak klubnya nggak bisa disamain dengan misalnya Kepulauan Riau. Bukan ngecilin Kepulauan Riau, tapi memang jumlahnya sulit. Bangka Belitung yang pulau yang transportasinya pakai ferinya mahal, itu juga treatmentnya harus lain. Nah mereka harus menunjukkan indikator sepak bolanya. Misalnya kompetisinya jangan gini, ada klubnya 25 dibagi 5 grup dalam satu musim, mainnya cuma 4 kali gitu loh. Jangan begitu. Jadi indikator sepak bolanya harus kuat, jumlah pertandingan yang harus banyak, supaya punishment PSSI yang 450 itu ada artinya, indikator sepak bolanya naik gitu loh. Ya bicara diplomasi panjang dan dalam sebenarnya Pak ya. Sangat. Tapi jangan khawatir, orang Indonesia nggak punya duit, semangatnya untuk membina bola itu tinggi. Jadi sebenarnya federasi itu tinggal memberikan acuan, tinggal memonitor, sama mendorong, itu pasti jalan. Pasti jalan. Cuma empowerment dari federasi ke Asprov ke Askot, ini jangan dipersulit. Sekarang Askot aja mau bikin kompetisi, dipersulit Asprovnya. Asprov mau bikin kompetisi, dipersulit sama federasinya. Kalau ini tadi seperti yang dikatakan Bung Towel, bahwa pemerintah sekarang memberikan kemudahan, malah mendorong, ngurus naturalisasi kewarganegaraan, cowopetnya Masya Allah sekarang. Kenapa sekarang itu pemerintah sudah mensupport PSSI, PSSI tidak mensupport Asprov tidak mensupport. Tapi kan Asprov. Gerbangnya kepengurusan Pak Erik adalah masuknya dari pintu timnas, Pak. Tidak dari pintu kompetisi, development. Gimana, Tom? Iya, saya
saya sangat menanyakan itu langsung sebetulnya. Oke. Waktu diberi kesempatan ketemu ya. tatap muka, saya tanya, yang jadi lokomotif Nah, Pak Erik untuk membangun PSSI apa? Disebut timnas. Bukan nggak menyadari pentingnya kompetisi, bukan tidak menyadari bahwa piramida bawah harus kuat supaya blasem, tapi dalam pengamatan, review atau analisis Pak Erik bahwa masalahnya kompleknya lumayan. Artinya dia menempatkan prioritas. Ya. Ternyata prioritas yang dia lakukan adalah tim nasional. Bisa dimaklumi karena sebuah periode yang Pak Gede sebutkan dalam 4 tahun dia ingin ada legacy gitu loh. Kalau legacy itu dimulai dari timnas fine aja. Tapi yang nggak boleh kan aspek yang tadi nggak boleh dilupakan itu. Manajemen organisasi, kompetisi, pembinaan, development. Ya. Maka dia butuh disertai orang-orang juga kompeten di bidang itu. Kalau Pak Erik sangat akselerasi dalam koneksi internasional, dalam tim nasional, maka siapa yang ngurus di dalam negeri, ngurus pembinaannya kan harus ada. Gitu. Pak Gede, kepengurusan Pak Erick Thohir dalam hal ini, Ketum Erick Thohir, dengan dia mengurus sepak bola di PSSI, dengan lokomotif timnas, seperti Tommy bilang, dan diakui oleh Pak Erik langsung ya pada saat dia ketemu, kalau istilah saya lewat gerbang timnasnya. Itu menurut Pak Gede, ya terlepas dari tepat atau tidak tepat, ada muatan lain nggak dari seorang Erick Thohir? Pasti ya, siapapun manusia hidup, pada waktu dia mencalonkan diri untuk menggapai, menginginkan sebuah jabatan, pasti ada sesuatunya. Something. Ya, tapi menurut saya sesuatunya pasti positif. Di awal, tidak mungkin seorang Erick Thohir itu mau jadi ketua umum PSSI dengan menghancurkan PSSI. Dipakai alat untuk berpolitik. Saya sampaikan dari awal dulu, saya pertama kali orang yang mendukung dia. Sepak bola dipakai alat politik, boleh-boleh aja, silakan. Yang penting tadi, timnas bagus, organisasi bagus, pembinaan bagus, kompetisi bagus. Apa salahnya? Jadi kalau ada orang menjatuhkan Erick Thohir, wah ini nanti PSSI akan dijadikan alat, emang siapa? Wong sepak bola jadi alat politik pada waktu kita ngelawan Belanda. Jadi jangan lupa, sepak bola itu ada sebelum Republik ada. Yes, sebelum kita merdeka, 1930. Jadi orang sepak bola jangan merasa jijik gitu kalau PSSI dijadikan alat politik. Dijadikan alat politik itu orang kedengarannya kan terlalu kasar. Tapi coba mengemasnya. Kalau dijadikan alat politik, timnas juara, organisasi bagus, kompetisi bagus, lalu dia mencalonkan diri jadi presiden. Lalu orang se-Indonesia tak omongin, pilih Erick Thohir jadi presiden. Kalau enggak, sepak bola tak hancurin. Milih semua. Loh, kenyataannya begitu. Saya di Surabaya itu orang melihat Gede Widiade. Coba kalian coblos. Fakta itu seperti itu. Tapi yang bagi insan bola yang tidak boleh dilupakan, tadi, bahwa seorang Erick Thohir masuk di PSSI itu harus bisa tadi. Timnasnya harus bagus, kompetisinya harus bagus, organisasinya harus bagus, grade harus bagus. Dan dia masih punya waktu untuk itu semua. Masih. Dan semua bisa 2 periode kan, Tom? Iya, masih memungkinkan itu. Makanya apresiasi penilaian itu harus objektif, proporsional gitu. Betul. Timnas ini harus dilihat. Dan kayak sekarang Piala Asia ini, saya lihat peran Erick Thohir itu besar. Justin Hubner, Cerezo Osaka datang. Nathan Chuaon datang. Emang itu lobbynya siapa? Gitu loh. Jadi maksud saya lihatnya komprehensif, big picture. Liga 1 diliburin. Nah emang itu keputusan siapa? Dinamika yang terjadi. Gitu loh. Walaupun kemudian klubnya menjalani lagi. Setelah mau diliburkan sampai Mei keberatan, akhirnya kan mereka secara mandiri lewat LIB memutuskan jalan lagi kompetisi. Tapi buktinya kan ada. Yang saya bilang tadi. 8 pemain, 7 pemain Liga 1 loh Pak. Yang selama ini mohon maaf, kesannya diremehkan, direndahkan. Liga 1, lokal pret. Dan yang menarik Tom, bicara fisik Tom, jauh-jauh lebih baik Tom semalam. Lah makanya, siapa bilang stamina-nya yang rataannya aktor playing time 35 menit. Pak. Yang jadi saya ini, merasa kalau senang. babak kedua melambai dibilang, tapi tetap strength. Makanya secara pribadi, saya yang selama ini dikritik bahwa itu stamina itu Sinteyong yang ngerjain. Nggak ada yang bela klub. Saya bela klub sendirian.
Seolah-olah klub itu pelatih domestik semua, Iya. padahal Liga 1 domestiknya cuma 2, Iya, Pak. betul. Damawan sama Jajang. Iya, Lupa gitu. Betul, betul. Saking sentimennya, saking rendahinnya. Saya tahu Liga 1 itu masih kurang, tapi nggak boleh kita itu meniadakan gitu loh. Ya, kalau saya setuju gini. Kalau saya ya, dikotominya naturalisasi sama Local player. lokal. Kalau saya detik ini, kalau pemain lokal itu kualitasnya lebih bagus daripada yang naturalisasi, kenapa tidak pakai lokal? Yes. Ya. Tapi seorang Erick Thohir, seorang Sintayong yang diberi beban, bagaimana tadi memprioritaskan yang ada di federasi dipilih timnas, dia melihat lokalnya belum termanage dengan bagus, lalu kualitasnya masih so-so saja. Kalau dilawankan, mohon maaf ini saya nyebut negara, lawankan Vietnam aja udah kembang kempis. Lalu kan Sintayong kan ngomong sama Erick Thohir, bro, gua mau di sini dengan gaji sekian, tapi gua harus punya kebebasan memilih. Sama seperti saya pada waktu Teko saya pertahankan, pada waktu saya pertahankan, saya beri kebebasan. Loh kenapa kamu pakai naturalisasi? Pemain lokalmu ini main 15 menit udah nggak bisa. Titik, urusan kompetisi kita bicarakan nanti. Tapi timnas. Kalau sekarang ini parameternya kan sudah jelas. Parameter pemain untuk masuk di timnas sudah jelas, naturalisasi. Sekarang orang yang biasa mengurus timnas, sama mengurus kompetisi, mengurus grassroots, sudah punya parameter. Sekarang lebih enak. Yeah. Kalau kamu mau bela negara Republik Indonesia supaya naturalisasi tidak terlalu banyak, ya kamu harus di-upgrade ke satu. Genjot. Yang kedua, pemain lokal ini terbantu, terkerek, terupgrade dengan pemain asing ini. Bayangin, kalau pemain asing, masa mau dikasih $100 bonusnya kalau menang? Coba kalau nggak ada pemain asing, nggak ada pemain naturalisasi, kasih uang merah. Harusnya terima kasih. Yang patut kita paksakan kepada pemain, klub, akademi, paksakan dirimu untuk mengupgrade kemampuan agar kalian bisa menempati porsi-porsi yang ada di timnas. Timnas itu bisa 17, 19, 20, 23 senior. Itu plotnya masih kosong banyak. Iya, betul. Dan tidak mungkin Kelompok itu umur. tidak mungkin akan naturalisasi Ya, semua. betul. Kalau lokal sudah tersedia resources-nya. Nggak mungkin Sintayong itu pakai main asing semuanya. Setuju, Pak. Maaf, naturalisasi semuanya. Yeah. Jadi memang prioritas federasi sekarang mungkin timnas, tapi tolong kompetisi, organisasi, empowerment kepada Asprof maupun kepada SSB, kepada itu dipastikan, ditegakkan. Supaya apa? Lemparkan empowerment, lemparkan kewenangan itu kepada daerah supaya daerah itu bisa mengelola dengan bagus. Nice, Pak. Thank you. Nah, Tom, sekarang kita bergeser ke ini, Pak. Kita udah nyerempet development, udah nyerempet kompetisi timnas, kita nyerempet ke masih di kompetisi, tapi skandal-skandal yang masih banyak terjadi, Pak. Ya, wasit, ya supporter masih ribut, dan beberapa skandal lain. Tommy Welly dulu kita dengerin, Pak. Niatnya saya apresiasi. Ketua Umum ada kerjasama dengan Satgas Mafia Bola dengan kepolisian, saya apresiasi. Keinginan-keinginannya untuk memberantas hal yang nggak benar, saya apresiasi. Benahi wasit, apresiasi. Secara teknis ya. Cuma kan persoalan wasit bukan persoalan teknis, non teknis. Ada yang ganggu, ada yang berkepentingan. Yang mencoreng sebetulnya adalah apa yang terjadi terakhir, atau bisa jadi sebuah pertanyaan besar. Ketika Bayangkara menang 7-0 yang kemudian atas Persik yang kemudian jadi isu nih. Nah, itu kan sebetulnya adalah tantangan lagi buat PSSI 1 tahun ini, periode Erick Thohir. Nah, buat saya adalah begini. Kebetulan dipanggil sebagai saksi ahli. Ya, dalam kasus penegakan hukum yang Sleman beberapa kali yang dipanggil ya. Satu, dari sisi hukum positif, Undang-Undang Suap nomor 11 tahun 81 harus diperbaiki. Karena kalau enggak akan bikin efek jerah. Akhirnya muter-muter. Orang tutup mulut, selesai, hanya hitungan bulan putusannya seperti yang sekarang, itu akan tidak membuat efek jerah. Dan hukumannya juga enggak ringan. ringan.
Karena kemudian hakim kesulitan kan kalau hanya melihat dari satu pertandingan. Nggak melihat gambaran besar dalam konteks pengaturan skor, integritas sepak bola, kan harusnya itu. Maka siapa yang harus kuat penegakan hukumnya dalam kaitan dengan ini? Ya family football, lewat mana? Lewat komisi disiplin, lewat komisi etik, lewat exco. Hukuman sepak bolanya harus kuat. Mereka harus proaktif ya. Iya, sekarang ketika hukum positif sudah diputuskan lewat Pengadilan Negeri Sleman, Komdis kita sudah memutuskan belum? Belum. Artinya kita butuh goodwill yang bagus. Nah dalam hal ini berarti apa? Keinginan Pak Erik tidak diakselerasi oleh organnya. Nah itu tadi Pak. Niat Pak Erik bersih-bersih melawan itu tidak diakselerasi oleh organnya. Bapak seperti punya pengalaman dengan Bapak bilang tadi ada kata kuncinya kendala-kendala megang klub itu apa dirintangi, dihalangi itu pasti ada ngerempet ke situnya ya Pak. Saya nanggapin punya Bung Towel dulu. Jadi gini, sangat betul ya. Jadi orang korupsi kalau pegawai negeri itu ada 2 hukuman. Satu hukum positif pakai pidana. Yes. Yang kedua hukuman di internal ASN-nya. Ya. Dihukum 10 tahun karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Nah, itu hukum positif. Lalu di internal ASN-nya diberhentikan dengan tidak hormat. Jadi kalau sekarang enggak, di PSSI dihukum 5 tahun, dihukum 3 tahun pemain, tapi masih bisa masuk lapangan. Jadi efek jerahnya enggak ada. Jadi football family-nya tidak harus ikut kuat. Harusnya itu sejalan dengan hukum positif. Jadi kita nggak usah lah mencampuri urusan hukum positif, domainnya mereka. Ya, mau dihukum 3 tahun, 3 bulan, 3 hari itu domainnya hukum positif. Tapi di sini juga harus punya aturan. Oh terbukti dia melakukan tindak pidana nyuap apel 3 kilo. Oh di sini apa hukumannya? Tidak boleh main selama 5 tahun. Sama. Sanksi seumur hidup. Percuma. Seorang pemain ternyata di sana dihukum 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, tapi di sini keluar boleh main. Harus lebih keras ya Pak. Itu satu nanggepin punya Bung Towel. Jadi hukum di federasi di sepak bolanya harus kuat. Statutanya nanti jangan sampai ngomong sama kita, wah di statuta nggak boleh diatur, kita nggak boleh berlawanan dengan statuta di FIFA. Nah itu omongan anak kecil lah, jangan dah. Kita nggak ikut berdebat di situ. Tapi tolonglah itu diingat supaya orang itu takut efek jerahnya ada gitu. Yang kedua, bagi saya itu cuma satu. Federasi kuat, federasi bersih, bersih. Aparat pertandingan takut untuk berbuat jelek, klub ini akan sulit, orang-orang bandar-bandar akan sulit untuk masuk. Oke lah, kalau nggak bisa bersih, dulu dari 500 pertandingan, 200 yang dimainkan. Buat dikurangin dari 200 menjadi 50 dulu. Bapak pernah punya pengalaman untuk itu? Sangat. Bisa diberikan salah satunya misalnya? Saya nggak mau sebut, tapi saya sangat tahu pertandingan apa, lalu siapa. Merasakan ya Pak ya? Loh, saya tahu. Jadi pertandingan apa, siapa orangnya, berapa jumlahnya, perangkatnya siapa. Tapi saya di luar, saya lihat, gila nih. Ya itu yang jadi, kenapa saya berani bicara? Kenapa? Saya kan part of football family, jadi saya bukan orang luar, saya di dalam. Itu yang Bapak maksud rintangan ya Pak? Rintangan yang terakhir mungkin, saya sama teman-teman yang di federasi itu saudara. Kita terikat dalam football family. Tapi di luar itu, saya sama mereka juga berteman akrab. Mereka nganggap saya juga teman. Tapi kalau sudah ngomong sepak bola, pasti saya sama mereka tidak berdampingan. Karena apa? Pola pikir mereka beda. Kalau pola pikir saya membina bola, bertanding, bagaimana harus menang. Kalau kalah ya nangis. Tapi kalau mereka kan tidak. Kadang-kadang itu bagaimana caranya supaya klub ini menang, klub ini. Itu yang berbeda. Makanya saya bukan dikucilkan. Saya memang tidak sejalan dengan teman-teman. Dekat tapi saling memunggungi. Enggak. Dekat tapi jalannya beda. Mereka jalan tol, saya jalan arteri. Saya dekat sama tol, Pak, tapi saling punggung-punggungan. Saya ngomong kedengeran, Pak. Saya tidak memunggungi. Saya say hello, tapi kalau sudah ngomong sepak bola,
pasti saya Ya samping-sampingan aja kali, Pak. Nggak berhadapan. Frekuensinya nggak sama. nggak sama frekuensinya, itu aja. Oke, Ya. Pak Gede, Bung Ya. Toel ini makin menarik seperti Fire. Sebenarnya panjang nih setiap apa namanya. Bahaya 2 hari nih. Bisa 2 hari itu, tapi kan nggak mungkin juga. Ya. Masing-masing punya kesibukan dan kelamaan juga nggak bagus gitu Ya. kan. Nah, sekarang kita menuju ke closing statement, Pak. Well, sebelum lu closing, ada yang mau tanya buat Pak Gede sebagai orang yang punya klub. Kalau lu kan belum pernah punya klub, Tom. Jadi sebetulnya udah terjawab lah. Akan punya klub dia, Pak ya? Bentar lagi. Ya. Enggak. Ya, jadi saya minta Bung Towel nanti, Bung, jangan hanya ngulas. Sekali-sekali Anda yang bikin ramuan sama coach. Kan saya pernah federasi, gitu. Pak. Enggak, tapi sekarang harus lagi diulang. Iya, Itu kan dulu. Sekarang kan beda Itu kan iklimnya. pengurus. Iya, Ini iya, klub, pegang klub. Ya gitu. Jadi harus berani turun. Biarpun mulai dari yang paling kecil. Iya. Mau Liga 3, mau Liga 2, mau apapun. Jadi Bapak mau challenge dia? Iya, harus, Pak. harus. Lampul. Ya, harus kita tantang. Iya. Supaya nanti pada waktu kita evaluasi setahun, wah ternyata sulit, Pak. Banyak barrier-nya di depan gitu. Rintangan-rintangan Iya, itu betul kan. gitu. Ternyata nggak sesederhana ternyata ini. Atau malah, Boleh, Pak, boleh, Pak, Pak. ternyata gampang juga, Pak. Nggak ada kendalanya, Pak. Ini kan akan kita lihat. Bisa Kenapa? disebut klubnya yang mana, Pak? Tinggal pilih. Tinggal pilih. Luar biasa. Bung Toel akan pegang klub. Kita lihat. We'll see. Oke, closing statement, Tom. Dari semua pembicaraan kita sejak tadi. Ya, Sebelum karena ke Pak Gede. ini bertepatan dengan ulang tahun PSSI Selamat ulang tahun kita 94. ucapkan PSSI. Betul. 1 tahun periode Erick Thohir. Ya, saya sebagai insan bola pernah melayani PSSI juga. Saya sebut melayani karena dasarnya lebih kepada kecintaan. Ya, saya ingin sepak bolanya berjalan baik, on the track gitu loh. Karena pernah di dalam juga kan tahu hitam gelapnya, rahasia-rahasia gelapnya gitu loh. Oke. Banyak orang, Lorong-lorong gelapnya. iya banyak orang menduga macam-macam, tapi nggak masalah juga. Itu kan dugaan orang boleh apa saja. Ya. Tapi saya cinta sepak bola. Saya senang timnas menang, tapi juga saya bukan orang yang kagetan, orang yang gumunan kalau orang Jawa, gampang kagetan enggak, gitu loh. Saya senang karena apa? Kalau menang begini, saya merasa bahwa drakor-drakornya agak kurang. Coba kayak kemarin, waktu kalah dari Qatar. Isu yang muncul, berita-beritanya adalah tentang wasit. Bukan nggak benar, betul itu wasit itu kontroversi. Tapi vitamin bolanya kita nggak dapat. Bahkan Sinteyong sendiri kan ucapan-ucapannya juga tidak membuat kita menjadi lebih pintar. Ini komedi, bukan sepak bola, katanya. Tapi vitamin sepak bolanya nggak dapat. Analisis sepak bolanya nggak dapat. Nah, saya orang yang senang mendapatkan vitamin sepak bola gitu loh. Yang terus berpikir tentang sepak bola. Nggak cuma sekedar menang 3 poin, hore 3 poin. Enggak gitu loh. Saya berpikir ke depan daripada kemenangan itu apalagi gitu loh. Tommy butuh vitamin sepak bola. Saya ingin sepak bola yang bergizi, Pak. Ya. Closing statement dari Pak Gede. Buat teman-teman di federasi, banyak orang yang sangat cinta sepak bola dengan sebagai pemerhati dan sebagai pengelola sepak bola real. Untuk itu, bekerjalah dengan hati. Jangan sampai orang itu patah di tengah jalan. Kami gantungkan hidup sepak bola kami kepada Anda, dan tolong perhatikan hidup kami. Baik, demikianlah Sportifiers, penonton, viewers dimanapun Anda berada, mendapat komentar dari tamu saya, Pak Gede, yang lama malang bintang di sepak bola nasional, dan juga Toel. Siapa yang nggak kenal Bung Toel? Terima kasih kami ucapkan. Semoga apa yang kami diskusikan, bicarakan bermanfaat. Dan sekali lagi selamat untuk Timnas, selamat ulang tahun untuk PSSI yang ke-94. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Gede, warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih. Well, Terima kasih, Pak.